Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan pembuatan video pembelajaran sistem komputer pada materi struktur dan fungsi CPU. Pengertian dari sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan elemen-elemen terkait untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan komputer, di mana komputer sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, dan penemuan akan transaksi pengolahan data menjadi informasi yang mampu berjalan secara cepat, cermat, dan tepat. Menurut definisi, sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini antara lain: 1. Untuk menghasilkan video pembelajaran. 2. Untuk mengetahui kelayakan atau hasil video pembelajaran. 3. Menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang pembuatan video pembelajaran. Sedangkan manfaat dari pembuatan video pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswanya itu sebagai sumber belajar atau media pengembangan pada pembelajaran sistem komputer. Kedua, manfaat bagi guru. Dapat memberikan motivasi atau sumbangan pemikiran dalam proses video pembelajaran. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Menjadi bahan pertimbangan untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT. Selanjutnya, pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah tempat untuk melakukan proses instruksi atau perintah program yang akan digunakan untuk mengolah data. CPU merupakan komponen terpenting dalam sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan fungsi dan tugas-tugasnya. Komponen utama CPU terdapat 4. Yang pertama, Arithmetic and Logic Unit atau sering disebut ALU. Kedua, Control Unit. Ketiga, Register. Yang keempat, CPU Interconnections. ALU sering disebut sebagai mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan: 1. Bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer, instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Kedua, ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Control Unit. Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen. Dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, termasuk dalam bertanggung jawab untuk kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Register. Register ialah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Register CPU mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, User Specifiable Register. Register ini memungkinkan program bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Yang kedua, Control and Status Register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Selanjutnya, CPU Interconnection. Sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU-nya itu ALU, unit control, dan register-register. Komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Poin selanjutnya ialah fungsi CPU. Fungsi CPU ini terdapat 2 macam. Yang pertama,
menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Yang kedua, pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau page dan operasi pelaksanaan atau execute. Yang pertama, CPU ke memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua, CPU ke I/O, perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Yang ketiga, pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat, kontrol, merupakan instruksi untuk mengontrol fungsi pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan untuk eksekusi. Hal-hal yang dilakukan CPU ada 4. Yang pertama, page instruction atau mengambil instruksi adalah CPU membaca instruksi dari memori. Yang kedua, interpret instruction atau menerjemahkan instruksi adalah menerjemahkan instruksi untuk menentukan aksi yang diperlukan. Yang ketiga, proses data atau mengolah data adalah eksekusi instruksi memerlukan operasi aritmatik atau logika. Yang keempat, write data atau menulis data. Eksekusi ini mungkin memerlukan penulisan data ke memori. Sekian penjelasan dari saya mengenai video pembelajaran mata pelajaran sistem komputer dengan materi struktur dan fungsi CPU. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.